Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi hari ini kita disempatkan untuk laporan jaga hari Selasa kepada tim IGD ataupun tim terkait kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim pagi hari Selasa akan memaparkan suatu kasus perempuan usia 47 tahun dengan inisial WID yang kami assess sebagai AHF subtype ADHF dengan diagnosis anatomi LA-RA-RV dilatasi LVH concentric remodeling TR moderate high probability of PH DEHHD dengan gagal nafas tipe 2 asidosis respiratorik tidak terkompensasi, suspek Pickwickian syndrome dengan hipoventilasi pada obesity grade 3 hipertensi, suspek tumor adrenal kanan CT3N1MX, ISK bakterial CAP severe dengan AG stage 1, hiperkalemia on koreksi, hiponatremia normoosmolar hipervolemik. Demikian pemaparan singkat kasus kami, dipersilakan untuk berdiskusi, dokter. Baik, terima kasih atas pemaparan kasus yang disampaikan oleh tim IGD. Saya mewakili tim oponen pada pagi hari ini. Kita akan melakukan diskusi beberapa hal terkait dengan kasus yang sudah dipaparkan. Kita berawal dari bagaimana akhirnya tim IGD yakin bahwa pasien ini saat ini perberatannya adalah sebuah perberatan AHF, mengingat pasien dengan IF baik 70%, kemudian bagaimana mempertimbangkan bukan sebagai perberatan dari Pickwickian syndrome-nya ataupun dari CAP-nya. Kemudian untuk Pickwickian syndrome sendiri pun bagaimana akhirnya muncul di diagnosis ini, apakah ada data-data penunjang yang IGD miliki sehingga akhirnya memutuskan masukkan Pickwickian syndrome pada diagnosis pasien kali ini. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya, dokter. Saya awal ingin menceritakan pasien ini. Sebenarnya pasien ini adalah pasien rujukan rawat jalan poliklinik endokrin terkait dengan tumor adrenal yang sudah dipunyai pasien sejak 2023. Hanya saja, pasien ini dari 1 bulan sebelum masuk rumah sakit mengeluhkan keluhan failure berupa sesak nafas, dyspnea di effort, ortopneu dan juga paroxysmal nocturnal dyspnea. Pasien hanya bisa tidur dengan duduk dan pernah dilakukan rawat inap di rumah sakit di Bumi Ayu, dokter. Kemudian di rumah sakit tersebut di-assess sebagai CHF-HHD, Pickwickian syndrome, hiperkalemia, dan juga terdapat tumor adrenal. Dari rumah sakit tersebut, pasien ini dirujuk ke RS Sarjito, terutama ke bagian endokrin terkait dengan tumor adrenalnya. Pasien datang ke poliendokrin dengan kondisi memang duduk tegak, sesak nafas, kemudian dilakukan pemeriksaan tanda vital di sana, didapatkan desaturasi sampai dengan 78%. Kemudian pasien diedukasi untuk rawat inap melalui IGD. Di IGD oleh supervisi dari TSUPD dilakukan assessment, kemudian beliau menyimpulkan bahwa terdapat perberatan ke arah jantungnya atau heart failure-nya sehingga dikonsulkan ke bagian kardio. Kemudian pasien ini kami terima sudah dalam posisi pasien dengan menggunakan NRM dokter 10 LPM dengan saturasi yang baik 98%. Namun dikatakan bahwa saat sebelum menggunakan oksigen, pasiennya desaturasi 78% dengan jari-jari yang sianosis, dokter. Yang jari-jari yang sianosis. Kemudian waktu kami lihat
memang jarinya sudah memerah, tapi tanda kebiruan, sisa-sisa kebiruannya masih ada. Dengan pasien duduk tegak, dan juga waktu kami lakukan anamnesis terlebih dahulu, yang pertama memang pasien ini sudah ada keluhan failure dan didiagnosis sebagai jantung bengkak dari sejak tahun 2021 mendapatkan terapi rutin ke dokter jantung di rumah sakit saat itu Margono. Hanya saja pasien tidak mempunyai data objektif berupa ekokardiografi. Pasien menyatakan bahwa hanya 3 kali kontrol, beberapa kali kontrol, kemudian tidak melakukan follow up lagi, hingga akhirnya pasien mempunyai keluhan yang lebih berat lagi, yaitu sesak nafas yang semakin memberat di tahun 2023. Saat itu pun pasien pernah rawat inap di RS Sarjito dan juga pernah dilakukan ekokardiografi di rumah sakit kita. Saya mencoba menganamnesis pasien dengan tampilan klinis. Pasien ini duduk tegak, kemudian pasien ini berat badannya cukup besar, dokter, cukup terlihat signifikan ya dok kalau pasien ini obesitas. Apa yang saya tanyakan adalah keluhan failure-nya sudah terjadi sejak berapa lama, dan ternyata dinyatakan sudah sejak 2021 tetapi tidak rutin kontrol. Kemudian pasien obesitas, saya juga menanyakan ke arah obstruktif sleep apnea yang mungkin dipunyai pasien sebagai salah satu kecurigaan yang muncul ketika pasien ini datang ke kita dengan kondisi desaturasi, dokter. Meskipun sepaham saya untuk OSA sendiri desaturasinya cenderung dialami pasien saat pasien dalam kondisi tidur, ditambah dengan kriteria-kriteria lain yang mungkin nanti bisa kita tampilkan, dokter. Bisa dengan kriteria yang namanya STEP atau STEP BANG, di mana bisa kita tanyakan apakah pasien sering mengorok, apakah pasien mudah lelah, mudah gampang sleepy atau mudah tertidur, ngantuk, kemudian adanya tanda tanya mungkin apnu saat tidur, mungkin bisa ditanyakan pada suaminya seperti itu, dok. Dan selain itu saya juga mencoba menanyakan hal-hal tersebut, akan tetapi memang jawabannya saat itu cukup inkonklusif. Beliau ragu terhadap hal itu, dok. Yang mengantar ini, apakah beliau ada karena memang akhir-akhir ini 1 bulan terakhir memang pasiennya seperti sulit tidur dan memang cenderung tidurnya dalam posisi duduk dan cenderung sesak nafas seperti itu, dok. Saya menganamnesis hal tersebut, adanya OSA, kemudian pada pasien obesitas dan juga keluhan failure sebelumnya. Dan ternyata yang kami simpulkan adalah ada keluhan failure, sehingga kami simpulkan ini kemungkinan adalah dari anamnesis dahulu, kemungkinan ini adalah pasien yang sudah CHF yang mengalami suatu perberatan. Kemudian kami mencoba menanyakan apakah ada demam, katanya pasien 1 minggu terakhir ada demam, dengan mungkin hal itulah yang menjadi suatu penyebab perberatannya. Kemudian untuk ke arah OSA sendiri, ke arah desaturasinya, dokter, kami mencurigai juga apakah ini ada problem paru di sana, dan saya juga mencurigai apakah pasien ini sampai dengan terjadi edema pulmonum yang menyebabkan desaturasi tersebut, yang nanti rencananya akan saya konklusikan ketika sudah melakukan pemeriksaan fisik. Namun dari sini saya mencurigai pasien ini adalah pasien CHF yang mungkin ada tanda-tanda obstruktif sleep apnea, yang mungkin pasiennya juga ada ke arah sindrom lainnya. Salah satunya kecurigaannya jangan-jangan adalah pasien dengan Pickwickian. Kemudian kami melakukan pengambilan pencarian data dari riwayat penyakit dulu, pencarian data untuk memastikan apakah pasien memang CHF atau tidak, dan data yang kami dapatkan adalah data eko yang ada di RS Sarjito di tahun 2023, di mana saat itu diagnosis anatomi dari ekonya adalah sudah mengalami RA, RV, dan LA dilatasi dengan TR moderate dan EF yang baik, dengan TAPSE yang menurun yaitu 15. Saat itu pasien di-assess sebagai CHF, DE, HHD, dan juga suspek sindroma
pikpikian atau hipoventilasi obesitas dengan hipertensi stage 2 dan juga suspek tumor adrenal. Kemudian apa yang kami coba lakukan adalah memastikan dokter memang benar kami waktu itu mendede ini pasiennya apakah pasien perberatan CHF karena HHD-nya kemudian mengalami perberatan ataukah pasien pikwikian yang mengalami perberatan ataukah konkomitan keduanya. Lalu yang kami lakukan adalah melakukan pemeriksaan fisik. Yang kami dapatkan tensi pasien tinggi dok 150, diulang pernah 177 dengan TDS 150-170 dengan suhu yang saat itu memang tidak demam, denyut nadi 70 kali per menit, RR-nya 30 kali per menit, saturasinya sayangnya saya tidak melihat secara langsung saat 78% ini, tapi dari anamnesis dan dari pemeriksaan di poliendokrin. Kemudian ketika setelah mendapatkan NRM 10 liter, saturasinya sudah bisa mencapai 98%. Yang saya simpulkan bahwasannya memang mungkin pasien ini mengalami problem difusi oksigenasi, dokter, yang mana bisa terjadi pada pasien edema pulmo atau pada pasien CAP. Yang less likely yang terjadi mungkin pada pasien, katakanlah ketika ada RARV dilatasi, pasien usia tua dengan di atas saturasi, less likely mungkin mengalami suatu desaturasi karena congenital heart disease atau shunt R2L. Kemudian yang kami lakukan memastikan pemeriksaan fisik yang kami dapatkan saat itu adalah memang kami tidak mengukur lingkar pinggang atau lingkar leher seperti itu yang disarankan oleh suatu scoring tadi dan kami sebutkan step the bank itu tadi dok. Tapi memang pasiennya secara by eyeballing secara sekilas memang pasiennya obes sekali dok. Kemudian dari pemeriksaan fisik paru-paru kami mendapatkan ronki yang cukup tinggi, yang kami juga ada sebenarnya ada sedikit campuran antara ada crackles-nya, namun memang karena suara nafasnya itu di kedua lapang paru kami lebih curiga ini ada Rales. Kemudian kami lakukan pemeriksaan bising, yang kami dapatkan adalah bising TR dokter dengan grade 3/6 di SIC 34 linea parasternalis sinistra dengan carvallosign yang positif. Dan dari perabaan ictus cordis sayangnya tidak bisa terlihat karena memang pasien obes. Kemudian dari pemeriksaan ictus cordis saat kami lakukan auskultasi kami dengarkan bergeser ke sampai dengan linea axillaris anterior, sehingga kami simpulkan adanya suatu kardiomegali dengan Rales dan juga pasien ada asites dan juga edema di kedua kaki. Tidak ada clubbing finger, pasiennya awalnya cyanosis tapi sudah membaik dengan CRT yang cukup Dari sini kami menyimpulkan dokter dengan data-data juga ada RARV dilatasi juga sebelumnya dan juga ada TR moderate, kami saat itu menyimpulkan bahwa memang kemungkinannya pasien ini sudah mengalami gagal jantung kanan juga, tetapi karena saat ini ada Rales juga, kami curiga saat ini yang terjadi juga ada suatu kegagalan kiri dokter. Karena sepemahaman kami ketika misalnya pasien itu katakanlah RARV dilatasi TR moderate yang terjadi pada pasien PH karena OSA atau pasien OHS mungkin akan less likely mengalami suatu edema pulmo, meskipun bisa saja RARV dilatasi yang mengalami interdependensi ke LV bisa juga menyebabkan suatu edema mungkin juga. Hanya saja pasien juga ada hipertensi sebelumnya yang mana juga menjadi salah satu diagnosis dari rumah sakit sebelumnya dan dari riwayatnya, yang mana dia bisa saja mengalami suatu heart failure preserve ejection fraction, sehingga kami dengan adanya Rales sehingga kami mendiagnosis pasien ini ke arah acute heart failure dengan subtype acute decompensated heart failure karena adanya edema dengan DE-nya adalah HHD dan juga tidak menyingkirkan adanya kemungkinan Pickwickian syndrome pada pasien yang juga memperberat keseluruhan keadaan pasien.
Baik, terima kasih kepada tim IGD yang telah memaparkan secara lengkap. Mungkin dari oponen apakah ada yang masih mengganjal? Mungkin dokter silakan. Baik, jika dari ceritanya memang kita sangat kami sepakat ini sebagai sebuah perberatan dari failure-nya ya dokter. Cuma memang mungkin untuk masuk ke beberapa kriteria HFPEF kami juga tadi sempat melihat bahwa memang ini nampaknya beberapa kriteria mayoritas memenuhi, cuman mungkin apakah ada info NT-Pro BNP yang dicek dari IGD, soalnya kayaknya katanya belum ada di sini, mungkin ini nanti izin disampaikan. Kemudian terkait dengan manajemen yang dilakukan oleh rekan-rekan di IGD mungkin dapat disampaikan, dan apakah waktu itu dengan melihat AGD yang demikian dipertimbangkan untuk memberikan support ventilasi. Ya, mungkin sebelum ke tata laksana, mungkin dari lab tadi NT-Pro BNP kemudian dilanjutkan dengan ronsen dan EKG ya Mbak. Dokter, silakan. Baik dokter, kalau untuk laboratorium pada pasien yang mengalami abnormalitas, sebenarnya ini mungkin entity lain pada pasien adalah hiperkalemia 6,4. Namun dokter, memang saya non sewu menyadari bahwa pengecekan NT-Pro BNP saya susulkan, sehingga saya tidak masukkan ke PDF ini, di mana sudah ada. NT-Pro BNP-nya bisa dilihat di sini, nilainya adalah 20.859 dokter. Ya, mungkin ketika kita bisa masukkan ke kriteria HFPEF. Namun memang saya belum memunculkan terminologi tersebut dokter. Kemudian untuk dari pemeriksaan lab lain dokter, apa yang membuat kami juga tadinya mencurigai ke arah ini perberatan yang sekali lagi Pickwickian-nya atau CHF-nya, tapi sepemahaman saya pun Pickwickian syndrome ini bisa menyebabkan HFpEF, yang mana perberatan kali ini ya saya kira satu entity, hal tersebut satu entity dokter. Nah, permasalahannya adalah apakah pasien ini mengalami suatu sesak nafas dengan sesak nafas dengan AGD seperti apa, dan apakah ini kronik atau tidak, sehingga mungkin kita bisa tampilkan AGD pasien, di mana pasien ini mengalami suatu asidosis respiratorik dengan pH 7,2, kemudian PCO2-nya cukup tinggi 56, dengan HCO3 21 yang mungkin bisa dibilang 22 begitu dok, mendekati 22, yang bisa kita bilang dia tidak mengalami tidak kompensasi dengan BE-7 dan laktat yang masih cukup baik sebenarnya. Dari sini kami menyimpulkan berarti pasien ini mengalami gagal nafas tipe 2, di mana PO2-nya sebenarnya cukup baik ya dok di sini PO2-nya, yang mana padahal tadi dikatakan bahwa saturasi perifernya sempat 78, tapi memang waktu mengambil AGD ini memang pasien sudah mendapatkan NRM cukup lama dokter. Dari waktu kami sudah dapatkan di IGD itu pasien sudah dapat NRM cukup lama dan sudah diperiksa oleh TS lain. Kemudian untuk PCO2-nya sendiri 56, kami coba mencari apakah ini suatu yang kronis maupun sesuatu yang akut. Dari kriteria yang bisa kita punya gitu dok, kalau peningkatan PCO2 10 kali dengan peningkatan HCO3 sebagai kompensasi adalah 1, itu merupakan suatu kondisi akut, dengan peningkatan HCO3 4 dari 10 peningkatan PCO2 bisa dibilang sebagai sesuatu yang kronik pada pasien dengan asidosis respiratorik. Hanya saja pasien ini memang tidak mengalami suatu kompensasi. Kami menyimpulkan bahwa kemungkinannya adalah ini sesuatu yang akut, karena tidak ada kompensasi, pasien juga tidak ada kompensasi secara AGD, pasien juga dengan tampilan klinis RR-nya meningkat, yaitu 30 kali per menit.
dan juga nafas-nafasnya singkat dokter, cenderung nafas seperti hipoventilasi yang ingin meningkatkan nafas agar menjadi hiperventilasi seperti itu. Kemudian tapi hal lain lagi dokter yang menjadi perancu kami adalah sehingga begini, ketika kami melihat ini adalah sesuatu yang akut, yang mana mungkin pasien dengan pik-pikian harusnya atau OSA atau OHS, pasien mungkin sudah punya suatu peningkatan HCO3 karena kondisi ini mungkin sudah dialami kronis. Yang pertama yang membuat ini akut, yang pertama ya bisa jadi pasien ini memang karena entity lain, katakanlah CAP, katakanlah infeksi lainnya yang menyebabkan dia mengalami suatu keakutan saat ini, mengalami suatu pik-pikian pemberatan. Nah, yang menarik lagi adalah pasien ini adalah pasien dengan tumor adrenal, dokter. Dengan hiperkalemia berulang dari saat pasien di rumah sakit perujuk di 1 bulan yang lalu, kaliumnya 6, di sini 6, dengan bikarbonat yang turun, kami curiga bisa jadi dia tidak mengalami kompensasi bikarbonat karena pasien ini mempunyai tumor adrenal dengan kemungkinannya ke arah hipoaldosteronisme. Sehingga merancukan kami, pasien ini sebenarnya apakah sesuatu yang kronik atau akut, tapi dengan tampilan klinis yang pasiennya gelisah, sesak, kami sesak nafas sebenarnya dok, belum sampai gelisah saat IGD, kami curiga ini adalah suatu tanda yang akut, sehingga kami mengakses pasien sebagai keakutan ini terjadi karena ADHF yang diperberat oleh CAP dan edem pulmo, sehingga edem pulmo dan CAP-nya ini menyebabkan asidosisnya, dan juga mungkin pada pasien yang sudah ada Pickwickian syndrome sebelumnya. Boleh kita lihat EKG dulu. EKG dok. Mungkin terkait waktu kita langsung ke intinya saja. Yang untuk EKG-nya sekarang ada kelainan apa yang ditemukan tim IGD? Kelainan di IGD yang kami temukan adalah RAD, RVH. Berarti dari EKG-nya lebih ke arah right heart failure ya dokter ya? Iya dokter. Dari ronsennya dokter? Silakan. Untuk ronsennya sudah seperti kesannya dilatasi semua ruang jantung atau kardiomegali, semua ruang jantung dengan pinggang jantung yang melebar, apex yang tenggelam dan juga tidak terlihat bergeser sampai lateral, kemudian dengan sepertiga dari batas jantung kanannya melebihi dari sepertiga hemitoraks dokter. Oke. Terima kasih dokter Tika. Untuk clinical entity pasien ini ada AHF, kemudian ada Pickwickian syndrome, dan ada gejala gagal jantung kanan. Kira-kira untuk perjalanan penyakitnya sendiri, menurut tim IGD seperti apa? Apakah pasien ini bermula awalnya dari Pickwickiannya itu, atau apakah dari mana seperti itu? Mungkin kita perlu tahu. Dan untuk kriteria Pickwickian syndrome sendiri mungkin bisa ditampilkan, apakah pada pasien ini sudah memenuhi? Baik, apakah semua pasien dengan obesitas kita mencurigai, oh ini Pickwickian syndrome, atau ada sesuatu yang membuat kita menjadi lebih aware gitu ya mungkin. Terima kasih. Ya dok, karena kita sudah mendapatkan pasien dengan kondisi yang sekarang, sehingga yang kita lakukan adalah memperkirakan kira-kira apa yang terjadi ke belakang ya dokter, apa sebelumnya. Yang kami pahami kemungkinannya pasien ini dengan sebenarnya dia itu ketika ditanya hipertensi atau tidak, dia kecenderungannya bilang bahwa tensinya tidak terlalu tinggi. Tetapi dari beberapa data objektif dari rumah sakit perujuk, kemudian waktu 2023 ditangani oleh kita, tensi pasien memang tinggi di atas 140 TDS-nya dokter. Sehingga kami curiga justru yang menjadi penyebab awal dari gangguan failure pada pasien adalah lebih kepada RARV dilatasi terlebih dahulu dokter. Nanti kita akan masuk ke ini adalah OSA atau OHS yang menyebabkan RARV dilatasi, tapi sebelumnya mungkin pasien ini sudah mengalami RARV dilatasi, gagal jantung kanan, yang mana RARV dilatasi ini menyebabkan suatu heart failure preserve ejection fraction dengan interdependensi dari RV yang membesar ke LV, kemudian feeling pressure di LV mengalami suatu peningkatan, dan juga karena LV feeling pressure mengalami peningkatan, pasien ini
bisa kita sebut sebagai failure karena HFpEF dan karena gangguan diastolic filling. Kemudian pasien ini bisa mengalami suatu perberatan yang nantinya ketika mengalami perberatan LVEDP meningkat, LA pressure meningkat, kemudian akan mengalami suatu edema pulmonum. Kemudian bagaimana kami mendiagnosis pasien apakah ini suatu pickwickian atau tidak? Jadi pasien-pasien obesitas memang potensi untuk mengalami suatu gangguan hipoventilasi karena obesitas. Dan dia dicirikan, ciri khasnya adalah dengan adanya hipoventilasi dan juga hiperkapni daytime atau tidak hanya pada waktu tidur, dokter. Yang mana pasien ini saat diperiksa itu memang hipoksia sampai dengan 78%. Kemudian juga by data AGD kita melihat adanya hiperkapnia. Kemudian juga sebenarnya OHS dan OSA ini bisa menjadi satu clinical entity yang bersamaan pada pasien. Bisa juga pasien OHS atau pickwickian itu hanya mempunyai OSA yang mild dari literatur review yang kami dapatkan ini, dokter. Yang coba kami tanyakan adalah ketika pada pasien dengan obesitas, sesak nafas, yang kita lakukan adalah kita menanyakan mengenai kriteria OSA atau kriteria ini pun bisa dimasukkan untuk mendiagnosis OHS juga, dokter, yang kami sebutkan tadi. Apakah ada riwayat mendengkur, kemudian gampang lelah? Pasien ini menyatakan iya pada mudah lelah, mudah mengantuk. Kemudian kalau untuk mendengkur dan juga apnu waktu tidur memang tadi inkonklusif, dokter, seperti yang sudah kami jelaskan. Kemudian peningkatan tensi yang secara objektif ada, BMI-nya sudah pasti lebih dari 35, usianya 50 tahun. Dimana dengan kriteria setelah ini ada kriteria lagi, dokter, ketika kita ingin membagi apakah pasien ini curiga ke arah pickwickian atau tidak, atau OSA. Dimana ketika sudah kita masukkan ke kriteria stop bank tadi dengan skor 3 lebih, pasien ini skornya masuk lebih dari 3, memang yang kita lakukan adalah melakukan pengecekan serum bikarbonat. Hanya saja ketika kami masukkan serum bikarbonatnya memang tidak meningkat, dokter, yang mana kami harapkan waktu itu yang kami makin yakin tadinya ini pickwickian perberatan adalah ketika kami harapkan serum bikarbonatnya sudah cukup tinggi dan sifatnya kronis, lebih dari 4 ketika peningkatan CO2-nya 10. Tapi memang pasien ini tidak meningkat, justru tidak terkompensasi. Tapi sekali lagi kami bisa sampaikan bahwa pasien ini pasien tumor adrenal dengan hiperkalemia yang mungkin bikarbonat yang turun bisa terjadi karena tumor adrenalnya, kecurigaan kami, dok. Sehingga memang merancukan hal ini. Maka kalau dari sini, kalau dari bagan ini bisa dinilai bahwa ketika serum bikarbonatnya tidak lebih dari 27 sebenarnya bisa masuk ke OSA, atau ketika lebih dari 27 kemudian dilakukan pemeriksaan AGD. Di kita memang pemeriksaan AGD-nya masuk ke kriteria PaCO2 45. Dengan demikian menurut kami masih mungkin pasien ini adalah suatu pasien pickwickian syndrome dengan kemungkinan adanya OSA, yang mana OSA ini perlu kita pastikan dengan pemeriksaan lain seperti polisomnografi, dokter. Baik, terima kasih kepada Dr. Tika. Mungkin kepada oponen ada tanggapan atau masih ada pertanyaan, mungkin silakan. Sebenarnya kalau dari bagian ini kan secara data real yang ada kan pasien belum masuk ke bagian yang sebelah kanan karena memang serum bikarbonat dia tidak meningkat. Itu kan yang pertama. Terus mungkin tadi bagaimana terkait dengan tadi kecurigaannya adalah tumor adrenalnya mempengaruhi kadar serum bikarbonat. Itu sebenarnya mekanismenya seperti apa, tumor seperti apa yang dapat menyebabkan hal demikian, dan apakah betul memang hal itu yang terjadi di pasien ini. Karena memang kalau dilihat dari bagian ini kan pasien belum melakukan sleep study, sehingga kita bergantung kepada stop bank skor ini. Jika dia lebih dari 3 kan, maka kita cek serumnya, serum bikarbonat. Nah, pasien ini kan serum bikarbonatnya masih 21, sehingga harusnya dia masuk ke arm yang sebelah kiri. Nah, bagaimana tim IGD itu yakin bahwa penurunan
bikarbonat pada pasien ini itu berhubungan dengan tadi tumornya. Dan ketika memang ada koeksisten sakit yang seperti itu, apakah tetap dapat dimasukkan ke AM yang sebelah kanan meskipun serumnya yang terbaca saat ini adalah 21? Mohon penjelasannya, dokter. Baik dokter, memang kalau dari bagian ini yang saya temukan setelah saya mendiagnosis sebenarnya dok, jadi rancung ya dok. Jadi kita mungkin lebih tepatnya memang kita masih suspek ke arah pikwikiannya. Kalau dari bagian ini gitu, apalagi pasien memang tidak ada peningkatan dari serum bikarbonatnya. Nah, tapi kalau mengatakan tumor seperti apa yang bisa menyebabkan hal itu, kami sekilas melakukan pencarian. Kemungkinannya adalah tumor-tumor yang mengakibatkan hipoaldosteronisme. Kalau mungkin kita bicara casing itu mungkin kan justru ke hiperaldosteron dengan kriteria hipokalemia. Sehingga ketika kita lihat pasiennya ini dengan hiperkalemia berulang dan kami coba diskusikan dengan TSUPD, apakah hiperkalemianya ini bisa berkorelasi dengan tumor adrenalnya? Bisa, dengan tumor adrenal yang mempunyai ciri khas hipoaldosteronisme atau dengan aldosteron yang turun. Tapi memang belum ada bukti ke arah sana. Kalau memang dari kriterianya mungkin ya dok, kecurigaannya ke arah itu. Dimana di hipoaldosteronisme itu juga salah satunya selain hiperkalemia, dia juga ciri khasnya melakukan kesulitan untuk menjaga bikarbonat atau bikarbonat dalam darah, sehingga kecenderungannya lebih rendah. Jadi memang jawaban kami terkait dengan pikwikiannya, karena memang sebenarnya datanya yang kami punya adalah dengan data pasien daytime-nya ada mengalami hipoventilasi dan mengalami hiperkapni yang dibuktikan dengan AGD, pasien dengan obesitas, dan juga pasien dengan kecurigaan mungkin ke arah OSA yang harus dibuktikan. Baru itu saja dokter sendiri. Memang lebih tepat mungkin dibilang ini suspek pikwikian. Namun demikian, menurut kami untuk saat ini terapi yang diperlukan adalah pasien dengan keakutan dari suatu asidosis respiratorik dengan PCO2 yang tidak bisa keluar begitu dihidok tinggi, maka salah satunya kita usulkan untuk pemberian suatu mechanical ventilation yang berguna untuk mengeluarkan CO2-nya. Seperti itu, dan juga dengan tampilan fisik pasien edema, asites, ada rails, kami masukkan furosemide, dan pasien dengan hipertensi dan juga ada HHD kami berikan obat kandisartan, vasodilator. Begitu. Mungkin untuk kondisi terakhir pasien saat ini di ICCU, silakan kepada stase yang memegang melaporkan kondisi pasien atau mungkin plan kedepannya seperti apa. Silakan. Untuk kondisi pagi ini pasiennya sesak, gelisah, pasiennya mulai delirium, kemudian dengan tensi 93/50 dengan MAP 69, kemudian AGD pagi ini juga mengarah ke asidosis respiratorik dengan pH 7,0, kemudian dengan PCO2 80 dengan pasien on NIP, sehingga dengan nilai kacang juga lebih dari 5, sehingga untuk saat ini pasien diputuskan untuk dilakukan tindakan intubasi, sedang ongoing intubasi. Mungkin untuk pelacakan ke Baik, terima kasih kepada Dokter Rara. Untuk Chief tadi malam yang jaga, mungkin ada tanggapan terkait pasien ini plannya seperti apa, Dokter Dedi, silakan.
pasien datang dalam keadaan memang pada saat itu sesak memberat dengan AGD waktu itu terdapat suatu asidosis respiratory dengan pada saat itu PCO2 kalau tidak salah sekitar 60 dengan pH-nya 7,2. Terus pasien diberikan NIV waktu itu dengan BiPAP dengan pada saat itu karena pasien terlihat gelisah dan sering melepas NIV pada saat itu diteruskan dan sampai tadi pagi ternyata PCO2 semakin meningkat sehingga dengan laktat yang masih kurang dari 1, maka pada saat itu diputuskan untuk dilakukan intubasi dikarenakan trapping PCO2 yang semakin meningkat. Dan dari hasil ekokardiografi sementara tidak didapatkan suatu penyebab lain, yaitu seperti adanya yayasan intrakardiak maupun ekstrakardiak. Kecurigaan seperti itu. Namun dengan profil jantung pasien terdapat suatu pembesaran dari jantung kanan, kemungkinan memang pasien mengalami suatu peningkatan dari tekanan arteri pulmonal. Seperti itu, Dok. Baik, terima kasih Dokter Dedi atas penjelasannya. Jadi pasien ini adalah pasien dengan kecurigaan Pickwickian syndrome yang mengalami dominan gagal jantung kanan yang kami rasa mungkin sudah terjadi PH juga gitu, Dokter. Untuk masukan tambahan dokter, kami serahkan kepada Dokter Hasanah sebagai pengampu lapak, Dok. Ya, tadi sudah diskusi banyak ya tentang pasien ini, kondisi sesak napasnya akut apa kronis tadi sudah dicurigai. Untuk hiperkalemi sama hiponatreminya nggak dicurigai apa? Apa nggak ada insuf adrenal? Ceritanya begini, GDS-nya berapa? Dia obesnya sejak kapan? Dia tumor adrenalnya kapan? Mungkin itu penting ya, karena itu terkait dengan perjalanannya dia. Gimana ceritanya dari itu? Dia apa dulu, obes dulu, terus ketemu tumor adrenal, terus ini atau gimana? Ya dok, kalau lebih tepatnya kapan obesnya, kami memang kemarin tidak menanyakan detail dokter, tapi yang kami tahu bahwa tahunya pasien ini mengalami ada tumor di adrenal adalah waktu itu pasien di tahun 2023, dokter. Tahun 2023 pasien mengalami suatu pembengkakan yang sebenarnya awalnya adalah pembengkakan kaki dan pembengkakan perut yang dicurigai karena adanya karena failure pada pasien CHF HHD. Sepemahaman kami begitu. CHF, tapi kami tidak tahu HHD atau bukan karena waktu 2021 tidak ada ekokardiografinya. Hanya saja di 2023 waktu itu curiga adanya suatu benjolan begitu dok, kalau katanya pasien di perut yang mana ternyata tidak berhubungan dengan CHF-nya, kemudian dilakukan MSCT. Hasil MSCT-nya saat itu dinyatakan adanya tumor di atas tumor adrenal dokter di 2023 tahunnya dok. Jadi sepaham kami ini mungkin obes dulu dok, karena pasien mengatakan sudah berat badannya sudah besar, kemudian mengalami gagal jantung, kemudian juga baru ketahuan adanya ini di September 2023 dengan lesi solid lobulated pada suprarenal kanan yang mendesak ginjal kanan dan mengarah ke adrenal tumor. Nah, ini kebetulan pasien ini datang sebenarnya untuk pelacakan lebih lanjut ke arah hal ini dokter, di mana kami konsultasikan ke bagian UPD direncanakan untuk MRI terlebih dahulu dokter. Jadi belum ya? Jadi belum, ya. Jadi gini, dia pasiennya kan hiperkalemi berulang dan ada hiponatremi. Kayak orang insuf adrenal ya. Gulanya berapa? Biasanya kalau insuf adrenal gulanya rendah. Tapi dia tidak obes. 86
86. Apa cenderung hipo? Itu perlu ditanyakan juga. Tapi yang tidak cocok adalah dia obes. Nah, obesnya dia ada sesuatu lah, tapi biasanya kalau insufaternal malah dia kurus. Nah, apakah ada riwayat terapi lama, misalnya dia pengguna steroid? Itu nggak ada. Mungkin perlu dieksplor juga. Jadi itu tidak bisa disepelekan ya. Mungkin jadi urutannya bagaimana? Kalau memang kita dapatkan dia RA-RV dilatasi, yang notabene pompa kanannya juga nggak bagus-bagus amat ya, dari tapse 15, tapse 16 dengan RV sebenarnya itu. Kemudian kita pun juga belum melacak kenapa dia RAF dilatasi ya. Tapi kalau tadi dikatakan bahwa kita dihadapkan pada sekarang dia edema paru, sesuai kan? Ya dengan memang failure cocok dengan anti-pro-BNP yang sedemikian. Tapi intinya di mana dia yang menyebabkan failure-nya, apakah memang ansi karenanya atau dia memang kita anggap sebagai pressure of ejection fraksi yang notabene dia obes. Obes kan bisa ya pressure of ejection fraksi ya. Karena kalau hipertensi kayaknya juga nggak tinggi-tinggi amat ya, dan dia juga tidak ada keluhan itu. Ya mungkin bisa saja ya. Jadi kita tapi dengan AGD-nya nampaknya lebih ke masalah di kondisi di paru-parunya yang untuk ini ya. Ya nanti kita lacak, di anamnesis explore lagi, karena kita juga tidak bisa mengabaikan kondisi hiperkalemi yang berulangnya. Nanti bagaimana? Karena ini juga kita obati. Kalau dia nanti memang ada insufaternal ya harus di ini mungkin perlu dicek kadar steroidnya ya, untuk kortisolnya, untuk cek kortisolnya, untuk nanti di episode gula darah yang secara periodik apakah cocok dengan ini. Tapi biasanya tensinya itu rendah, tapi makan apakah dia itu sekunder karena ada sesuatu sehingga dia menyebabkan obesnya dan hipertensinya. Terus kemudian untuk jantungnya terkait dengan mana, atau yang dulu ini kan kita bingung toh, dia obes dulu baru sleep apnea, kemudian gagal jantung kanan, sleep apnea kok RV-nya sudah segede itu dan sudah ada pH, kayaknya kronis, tapi penampilan yang sekarang kurang mendukung untuk kondisi tersebut ya. Nggak masalah, di list aja masalahnya apa, nanti yang bisa dikaitkan yang mana, sehingga nanti kita perlu ini. Ginjalnya bagus. Urium kreatinin jelek. Aki dok ada Aki. Tipenya apa? Saya Bun kreat prerenal sebenarnya dok. prerenal. Ya, nanti makan itu. Kalau prerenal kita lebih menghubungkan kemana? Apa akut langudemnya atau kondisi yang karena insufaternal. Mungkin begitu ya, sangat menantang pasien ini. Nanti kita sama-sama evaluasi yang mungkin dari penyakit dalam juga perlu dilibatkan karena ini ada masalah endokrin yang bisa. Biasanya kalau suprarenal tuh ya sing dicandai pisanan biasanya TB. Di suprarenal ada di situ ada pelacakan untuk ya, tapi di MRI. Tapi lepas dari itu kondisi akut harus diatasi dulu sambil nanti melihat ini pasien. Ya, mungkin demikian dari saya. Terima kasih untuk diskusinya, bagus. Mudah-mudahan menjadi manfaat atau nambah ilmu kita untuk ke depan. Terima kasih. Saya kembalikan ke Sekon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Dr. Hasanah yang telah memberikan insight kepada kami untuk pasien ini yang cukup kompleks dan sulit, sehingga nanti kita membutuhkan kolaborasi dengan TS endokrin, khususnya mungkin dokter di PCU, dan pasien bisa ditangani dengan baik. Sebelum kita memulai aktivitas, kita berdoa terlebih dahulu, mudah-mudahan hari ini diberi kelancaran. Berdoa silakan. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau operasi seksual itu aku tak sanggup. Recording stopped. Obrolan mau ditekan lawan. Kelihatannya kan loh.